Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prahastiwi, kelas 4G PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini ingin menyampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PPSD. Nah, di sini bagi RPP yang saya buat akan saya sampaikan yang pertama tentang identitas RPP-nya. Nah, satuan pendidikannya SDN Munir 4, kelas 1, semester 1, tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran kelima. Alokasi waktu 1 kali pertemuan. Nah, di RPP itu ada kompetensi inti. Kompetensi intinya yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah ataupun di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, kali ini ada di panduan guru. Yang B, ada kompetensi dasar atau biasa disebut KD dan indikator. Di RPP yang saya buat, saya memuat mata pelajaran matematika. Kompetensi dasarnya 3.3 membandingkan dua bilangan sampai 2 angka dan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Indikatornya pertama, mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Yang kedua, mengidentifikasi lambang bilangan yang lebih besar dan lebih kecil dan sama besar. Nah, kompetensi dasar yang kedua, 4.3, mengurutkan bilangan-bilangan sampai 2 angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Indikatornya yang pertama, menentukan mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Indikator yang kedua, menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar berdasarkan kumpulan benda yang dihitungnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari matematika ini? Yang pertama, dengan menghitung benda-benda konkret yang ada di sekitar, siswa mampu mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Yang kedua, setelah mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, siswa mampu mengidentifikasi lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Tujuan yang ketiga, dengan menghitung sendiri kumpulan benda-benda konkret, siswa mampu menentukan mana kumpulan benda yang lebih banyak,
lebih sedikit, dan sama banyak. Tujuan yang keempat, setelah menentukan mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, siswa mampu menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar berdasarkan kumpulan benda yang dihitungnya. Nah, selanjutnya karakteristik siswa yang diharapkan itu menjadi religius, nasionalis, mandiri, dan integritas. Yang D, materi pembelajaran. Yang pertama, kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Yang kedua, lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Yang E, pendekatan dan metode pembelajarannya. Pendekatan dan metode pembelajaran yang kita gunakan adalah pendekatan scientific dan contextual teaching and learning. Selanjutnya ke kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan deskripsi dan alokasi waktu. Kegiatan ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, dan dideskripsikan kegiatannya. Nah, di kegiatan pendahuluan biasanya ada guru menyapa siswa dan mengkoordinasikan kelas agar siap untuk belajar. Nah, kita menyapa siswa dan mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar siswa siap belajar, tidak berisik atau bermain sendiri. Nah, salah satu siswa memimpin doa, jadi guru meminta siswa untuk memimpin doa. Yang ketiga, guru mengabsen siswa dan menanyakan siswa yang tidak hadir. Yang keempat, guru mengingatkan siswa pentingnya menjaga kesehatan. Selanjutnya, guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Siswa menyimak penjelasan guru tentang apa kegiatan belajar yang akan dilakukan. Nah, dari kegiatan pendahuluan ini, alokasi waktunya kita gunakan 10 menit. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru menampilkan beberapa piring kecil yang dikelompokkan, kemudian siswa diminta mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Selanjutnya, guru meminta siswa menyebutkan lambang bilangan yang mewakili kumpulan benda mana yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Guru menempelkan 2 buah kartu pada kartu bergambar di papan tulis. Kemudian, guru meminta 2 orang siswa maju ke depan untuk menghitung banyaknya kumpulan benda dalam tiap-tiap kartu bergambar. Lalu siswa diminta mengambil 1 kartu bilangan yang sesuai banyak gambar pada kartu bergambar tersebut. Nah, pada kegiatan inti ini, alokasi waktu yang kita butuhkan itu 60 menit. Nah, ini ada lembar kerja siswa pada buku siswa. Nah, ini diminta menghitung jumlah piring. Di sini udah ada keterangannya, jumlah sendok dan juga mangkoknya. Selanjutnya, setelah siswa menempelkan kartu bilangan, guru meminta siswa menentukan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Hal ini dilakukan beberapa kali, termasuk bagaimana menunjukkan kumpulan benda yang sama banyak. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru mengulas kembali apa yang sudah mereka pelajari,
beberapa siswa diminta menyampaikan apa yang telah mereka pahami dari pelajaran yang sudah diterima. Lalu, guru mengajak siswa melakukan refleksi dan berdoa. Lokasi waktu penutupan kegiatan penutup ini ada 10 menit. Dan sumber pembelajarannya, kita menggunakan buku pedoman guru tema 3 kegiatanku kelas 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 revisi 2017. Dan juga buku siswa tema 3 kegiatanku kelas 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 revisi 2017. Nah, yang H, media pembelajarannya. Media pembelajaran yang saya pakai menggunakan piring kue, kartu bergambar sendok, mangkuk, dan juga ada gelas, ada garpu, dan juga kartu bilangan. Selanjutnya, penilaian pembelajaran. Ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini kita observasi selama kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada panduan penilaian sikapnya di buku guru dan penilaian pengetahuan. Kita menggunakan tes tulis. Penilaian keterampilan. Di sini ada kriterianya. Yang pertama, menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Apabila siswa dapat menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan tepat dan tanpa intervensi guru, siswa dapat penilaian sangat baik. Dan juga yang penilaian baik apabila siswa dapat menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan tanpa intervensi minimal. Dan penilaian yang cukup, siswa dapat menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan tepat tanpa intervensi maksimal. Nah, apabila siswa belum dapat menentukan, maka siswa perlu pendampingan oleh guru. Nah, ini lembar penilaian keterampilan. Nah, ini contohnya. Menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Contohnya dari U, dapat menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan tepat dan intervensi guru. Sangat baik. Dan Udin mendapat kriteria yang baik, dan Beni mendapat kriteria penilaian yang cukup. Selanjutnya remedial. Apabila siswa masih belum paham, kita berikan remedial dengan menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar dari kumpulan benda yang diberikan. Tangerang, 29 Juli 2021. Nah, di sini Bunda Prahastiwi. Selanjutnya lampiran media pembelajarannya. Di sini saya menggunakan piring kue, kartu bilangan, kartu gambar mangkuk, sendok, piring, garpu, dan juga gelas. Nah, ini lampiran materi pembelajarannya. Di buku siswa terdapat lampiran pembelajarannya seperti ini. Kartu gambar mangkuk, piring, garpu, gelas, dan juga sendok. Nah, ini soal latihan yang terdapat pada buku siswa. Nah, ini selanjutnya latihan dan kunci jawaban bilangan yang lebih dari 14 tapi kurang dari 17 adalah titik-titik dan titik-titik.
Selanjutnya yang nomor 2 ada Anton mempunyai 12 piring kue. Yudi mempunyai 19 piring kue, maka jumlah kelereng aku salah 4. Nah, ini demikianlah RPP yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.